Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Salam. Salam, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan. Seberapapun yang hadir di sini kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Karena Tuhanlah yang begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Mari kita semua bangkit berdiri. Semua baik, semua amin Tuhan. Terima kasih apa yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Kami percaya itu yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku di dalam hidupku. Semua baik, katakan sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan. Terima kasih. Apa yang Kau perbuat dalam hidup kami semuanya baik Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih. Semua baik,
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Semua baik, sungguh baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allahku. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaulah Allah yang setia, Allah yang baik, Kau Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Karena kami tahu itu yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu nyata ada di tempat ini. Kami percaya urapan-Mu nyata ada di tempat ini ya Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan hadirat-Mu nyata ada di tempat ini. Dan biarlah pujian-pujian ini menjadikan dupa yang harum di hadirat Engkau Bapa. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Semua baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Bahwa hanya Engkaulah sumber kemenangan. Terima kasih. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup
kasih Tuhan pagi ini, amin. Siapa yang merasa sukacita pagi ini, kita diberi kemenangan Tuhan, amin. Haleluya. bangkit serukan nama Tuhan. Haleluya. Maju nyatakan
masalah dan beban kita akan lepas karena nama Yesus dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dialah Tuhan kita. Dia ya Allah yang senantiasa membuat kita bahagia. Amin. Haleluya. Karena Dia begitu dahsyat dalam hidup kita. kita, amin. Dia mencukupi segalanya dalam hidup kita, menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, amin. Kita percaya hanya Tuhanlah penolong kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Biarlah firman yang menjadi pegangan hidup kita. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhanlah tempat kita mengadu. Dan biarlah kita senantiasa bersyukur atas kasih-Nya. Haleluya.
bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan. Inilah hati kami Tuhan. Sering kami tidak mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hanya kepadamu kami serahkan seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya. Seribu tanya, Terima kasih. tetap percaya jejakmu Tuhan Sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini,
genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau hari ini kembali kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami dapat berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami. Ajar kami untuk kami dapat memahami, mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kau urapi kami hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi jemaat-Mu. Kau pakai kami. Sucikan hati kami Tuhan. Urapi kami. Biar kami dapat mendengar. Biar kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali, ya kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama kita akan belajar kembali akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang ibadah. Ibadah itu apa toh saudara sebenarnya? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali persepsi kita ya sebagai orang Kristen, ya kita orang, ya khususnya kita orang Kristen, persepsi kita ibadah itu cuma sebatas di gereja. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, itu ibadah. Tapi mari pagi hari ini kita akan melihat, kita akan belajar ibadah itu harusnya itu yang seperti apa. Yang seharusnya ibadah itu seperti apa saudara. Saudara, mari kita akan belajar, kita akan mengerti lebih dahulu arti daripada ibadah itu apa. Saudara, pengertian ibadah kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, ibadah adalah suatu perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah yang didasari oleh ketaatan mengerjakan perintahnya.
Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia arti kata ibadah itu yaitu suatu perbuatan yang menyatakan bakti, atau bakti itu apa ya saudara? Mengabdi ya, atau taat, tunduk, bakti. Tunduk kepada Allah yang didasari oleh ketaatan mengerjakan perintahnya. Itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Ibadah itu juga merupakan pusat penyembahan kepada Allah. Ini kalau di dalam kekristenan. Arti ibadah di dalam kekristenan yang yaitu ibadah merupakan pusat penyembahan kepada Allah, persekutuan bersama dengan Allah dan sesama umat manusia. Ya. Jadi ada persekutuan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan sesama, ya. Jadi dan pusat penyembahan kita hanya kepada Allah, seperti pagi hari ini. Pusat penyembahan kita adalah kepada Allah. Ya. Ibadah itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata, yaitu ebed yang berarti hamba atau abdi atau pesuruh, dan kata yang berasal dari Yahweh, YHWH. Jadi kalau dua arti ini disatukan, dua kata ini disatukan, mempunyai arti kalau ibadah itu adalah pernyataan menjadi hamba Allah. Ya. Kali lagi, pernyataan menjadi hamba Allah. Kita beribadah kepada Allah, kita menyatakan kalau saya ini adalah hamba Allah atau hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara, hamba Tuhan itu bukan cuma yang melayani, ya, yang melayani di mimbar, atau seorang pendeta itu saja berhenti sampai di situ. Tidak. Jadi hamba Allah adalah semua orang yang mau beribadah kepada Dia, yang mau menyerahkan diri kepada Dia, yang mau menghambakan diri kepada Dia. Itu ibadah, saudara. Selanjutnya, apa arti dari ibadah? Kalau menurut kepercayaan dan iman umat Kristiani, ibadah adalah segala aktivitas, saudara perhatikan, segala aktivitas, perbuatan, perkataan dan pikiran yang ditunjukkan demi kemuliaan nama Kristus. Jadi ibadah itu apa, saudara? Segala aktivitas, segala kegiatan, baik perbuatan, perkataan dan pikiran. Perbuatan, perkataan dan pikiran yang ditujukan demi kemuliaan nama Kristus. Jadi apa saja yang kita kerjakan, ketika kita kerjakan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, itu ibadah, saudara. Jadi ibadah itu tidak cuma terfokus pada kegiatan-kegiatan kita di gereja, entah itu komsel atau itu kebaktian. Ya. Ibadah gak terlepas, gak cuma itu.
Jadi ibadah yang lebih lagi yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi ibadah itu ya adalah kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan, perkataan, pikiran yang ditujukan demi kemuliaan nama Kristus atau nama Tuhan. Ketika kita beraktivitas sehari-hari di rumah, aktivitas kita untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Saya ingat Rasul Paulus katakan, apa saja yang kamu perbuat, ya, lakukanlah itu, baik itu makan, minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu ibadah kita, saudara. Jadi pengertian ibadah itu bukan cuma di gereja, bukan cuma hari Minggu. Selanjutnya, nah, saudara, lalu seperti apakah ibadah yang diinginkan Tuhan? Sekali lagi, seperti apa ibadah yang diinginkan oleh Tuhan? Mari kita buka Roma 12 ayat yang pertama. Ibadah yang sejati itu yang seperti apa? Ibadah yang diinginkan oleh Tuhan itu ibadah yang seperti apa? Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan bacakan, saudara simak, saudara perhatikan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Silakan duduk. Bagaimana ibadah yang sejati itu? Persembahkan tubuh kita, mempersembahkan tubuh ini loh saudara. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama yaitu hidup kudus. Hidup kudus, hidup yang kudus itu artinya apa? Hidup kudus itu artinya yang pertama, saudara tidak mencemari diri dengan dosa. Tidak mencemari diri dengan dosa. Jangan mencemarkan diri dengan dosa. Apa itu artinya, saudara? Tidak hidup di dalam dosa. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Baik itu perbuatan, perkataan maupun pikiran.
jangan mencemari dengan dosa. Sekali lagi, jangan mencemari dengan dosa, perbuatan dosa. Apalagi hidup di dalam dosa, saudara. Apa bedanya perbuatan dosa dengan hidup dalam dosa? Perbuatan dosa itu saudara melakukan cuma sekali, 2 kali. Saya ambil contoh, mencuri. Mencuri, sekali mencuri berarti berdosa. Tetapi kalau sudah pekerjaannya mencuri, ya, pekerjaannya apa? Mencuri. Berarti dia sudah hidup di dalam dosa. Kalau cuma sekali bisa dikatakan dia jatuh dalam dosa. Tetapi kalau dilakukannya berulang kali, berulang-ulang, dan tidak bisa melepaskannya, itu artinya dia hidup di dalam dosa. Jangan mencemari diri dengan dosa. Yang kedua, apa artinya hidup kudus itu? Tidak merusak bait Allah dalam tubuh. Firman Tuhan katakan, ketahuilah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana Allah tinggal di dalam kamu. Tubuhmu adalah bait Allah. Roma tadi katakan, persembahkanlah tubuhmu. Jangan merusak. Merusaknya dengan apa, saudara? Yang pertama dengan makanan. Oh, makanan itu kan menyehatkan, benar. Makanan itu menyehatkan. Tetapi kalau over, kelebihan, itu merusak bait Allah, saudara. Ya, makan makanan yang berlebihan, akhirnya timbul penyakit. Dengan adanya penyakit itu mulailah merusak bait Allah, merusak tubuh. Ya, gampangannya sudah tahu. Ya, kalau nggak boleh makan sambal, makan dosa, saudara. Nah, ingat, makanan pun bisa membuat orang berdosa. Karena apa? Merusak bait Allah. Ternyata ya mangannya ya harus yang benar. Jangan sakarepe dhewe. Jangan serakah kalau makan. Pehane enak, saudara. Sudah tahu ada masalah di dalam tubuhnya, tetap dilanggar. Biasanya sekali-kali kan gak popo. Iya gak, saudara? Terutama saudara yang punya penyakit kolesterol, terus darah tinggi, apalagi asam urat, gula. Jangan over. Wis tahu gak boleh, jangan maksa, dosa, saudara. Itu cuma makan. Makan makanan tidak sehat, minuman keras. Wis jelas kalau minuman keras ini merusak
tubuh. Sampai mabuk. Seringkali ada pertanyaan, "Nek, kalau minum anggur piye?" Ya. Rasul Paulus katakan kepada Timotius dalam suratnya, lebih baik kamu minum anggur sedikit untuk pencernaanmu. Ya. Minum anggur berarti boleh enggak? Boleh. Tapi jangan sampai mabuk. Minum anggur cuma untuk kesehatan, saudara. Nah, saudara adem-adem ning sarangan gitu, saudara minum anggur sedikit, anget saudara. Wah, mungkin habis itu minum anggur gak apa-apa. Gak apa-apa saudara. Untuk menyehatkan. Anggur cap orang tua. Tapi nek wis minuman keras, efeknya apa? Merusak tubuh. Berapa banyak orang mati gara-gara minuman keras? Berapa banyak orang masuk rumah sakit gara-gara minuman keras? Ya, yang berlebih-lebihan, saudara, sehingga merusak tubuh. Obat-obat terlarang, ya puji Tuhan di sini nggak ada yang kesangkut obat terlarang. Saya belum pernah mendengar sing dolanan narkoba, ya, sabu-sabu, narkotika, terus pil apa saudara? Pil koplo atau ekstasi, ya. Ya puji Tuhan, jemaat di tempat ini saya belum pernah mendengar dan jangan sampai saya mendengar, saudara. Saudara juga jangan sampai memakai. Awalnya enggak kroso, saudara. Sekali dua kali enggak kroso. Tapi lama-lama merusak tubuhnya, pikirannya rusak. Terus rokok, saudara. Kan banyak orang ngomong, gak apa-apa rokok itu. Rokok itu apik apa enggak tuh, saudara? Nah, rokoknya apik. Ngerokok itu apik apa enggak? Efeknya rokok itu apa, saudara? Merusak tubuh. Efeknya rokok itu merusak tubuh. Apalagi udah sampai kecanduan rokok, itu tubuhnya rusak. Darah ngerusak bait Allah, di mana Allah tinggal di dalam kamu. Ya. Makanya, saudara, jangan rusak tubuh ini. Sidik kan gak apa-apa. Sidik-sidik nek ping bolak-balik dadi akeh, saudara. Kalau mungkin sekarang ini, gak rokok vape kok. Vape ku ya padha karo rokok, saudara. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau saudara ngerusak bait Allah, itu artinya apa? Saudara menolak Tuhan tinggal di dalam kamu. Nah, kali lagi saya ulangi, ketika saudara merusak bait Allah, berarti saudara menolak Tuhan tinggal di dalam kamu. Tubuh ini
diserahkan untuk Tuhan. Yang ketiga, Anda, saudara, memastikan hidup Anda dipakai sebagai alat kebenaran. Hidup kudus itu memastikan diri kita ya, menjadi alat kebenaran untuk Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk melayani saudara seiman, untuk melayani semua orang. Siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan, seringkali banyak orang Kristen cuma berdoa, Tuhan pakai saya. Tetapi ketika Tuhan mau pakai saudara, saudara nolak. Enggak Tuhan, jangan saya, yang lainnya saja. Oh saya enggak bisa Tuhan, yang lainnya saja. Yang ini Tuhan rasanya kok abot ya. Kalau ini Tuhan saya lakukan abot Tuhan. Enggak Tuhan, yang lainnya saja loh Tuhan. Yang lainnya dulu, nanti baru saya. Hidup kudus itu artinya memastikan hidup kita ini dipakai oleh Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan pilih saudara, ketika Tuhan utus saudara, kita katakan siap Tuhan, saya mau. Dan ketika Tuhan mengutus saudara, Tuhan akan melengkapi saudara. Jadi kita jangan berpikir dilengkapi dulu baru berangkat saudara. Enggak. Cara Tuhan bukan seperti itu. Cara Tuhan, saudara berangkat, saudara dilengkapi. Memang ketika kalau kita mau melengkapi diri kita dulu lebih baik. Sehingga ketika Tuhan utus kita, kita sudah siap. Tapi juga Tuhan bisa suruh saudara dulu, baru dalam perjalanan Tuhan melengkapi saudara. Awalnya enggak bisa. Awalnya bingung. Tetapi ketika kita taat, mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan lengkapi kita. Sebab ketika Tuhan utus saudara, Tuhan enggak mau cul-culan utus wis budal enggak. Saya ingat saudara, opa dulu ketika dia masih sekolah Alkitab di Jakarta. Ketika pimpinan sekolah Alkitab yaitu Om Ho mengutus melayani saudara. Ketika Om Ho itu kalau mengutus melayani cuma disangoni budale saudara. Budale disangoni mulai sakarepmu. Ya, saudara ngerti? Dulu perjalanan Pak Opa pernah cerita diutus dari Jakarta ke mana ya, Rengas Dengklok atau apa, harus naik angkutan. Nah, dan Papi selalu katakan kalau Om Ho ngutus nyuruh berangkat itu mau disangoni budale. Muliye piye embuh. Nek kamu enggak percaya kepada Tuhan ya kamu iso mulih mlaku saudara. Ke Jakarta Rengas Dengklok itu enggak dekat saudara. Jauh. Mlaku iso 1 jam 2 jam saudara. Kalau kamu percaya Tuhan,
kamu berangkat pasti bisa pulang. Dan benar, setiap kali Om Ho utus berangkat mesti bisa pulang. Ketika Opa disuruh Om Ho melayani di Pangkal Pinang, di Sumatera sana, Bangka Belitung sana, saudara. Om Ho cuma sangoni budale tok, saudara. Nanti kamu hidup di sana, urusanmu sama Tuhan. Jadi papi cuma berangkatnya saja disangoni sampai tujuan. Setelah sampai tujuan sana nanti itu urusanmu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan lengkapi semuanya. Tuhan atur semuanya. Tinggal mau enggak kita dipakai oleh Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, ibadah yang sejati yaitu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Lalu, adakah ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ada, saudara. Ya. Ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang pertama, kita buka Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Mulutnya, ya, bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jadi ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, kita kembali ke slide-nya tadi. Ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan itu hanya perintah manusia, hanya aturannya manusia. Tuhan gak berkenan, saudara. Kali lagi Tuhan gak berkenan ketika ibadah itu dilakukan menurut aturan manusia. Tetapi ibadah yang berkenan itu hati. Ya. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Ketika cuma mulutnya saja, saudara memuji Tuhan, cuma mulutnya saja memuji Tuhan, tetapi tidak keluar dari hati, ibadah saudara gagal di hadapan Tuhan. Gak ono artine. Saudara datang ke gereja, ketika saudara cuma hari kita memuji Tuhan, cuma diam saja, nyanyi sak-sae saudara, tapi hatinya tidak untuk Tuhan, maka ibadah saudara gak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara cuma teko ke gereja, datang ke gereja, tapi gak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan, jangan cuma pakai pikiran duniawi. Roma 6 ayat 12. Ya, pikirannya ini jangan
yang duniawi saja. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Keinginan dosa. Ya. Cuma nuruti hawa nafsu. Ibadah kita cuma nuruti hawa nafsu, saudara. Keinginan kita, bukan keinginan Dia. Ya. Ketika saudara mau melayani Tuhan, bagaimana hati saudara? Apakah hati saudara menyenangkan diri saudara sendiri? Ketika saudara memuji Tuhan, apakah saudara menyenangkan diri saudara sendiri? Aku senang nyanyi, aku senang lagu ini. Tapi bagaimana ketika kita menyanyikan lagu itu? Bagaimana ketika kita melayani Tuhan? Main musik mungkin ketika saudara pemain musik, main drum, main gitar, bass, keyboard. Apakah saudara kamu melakukannya untuk Tuhan? Apakah aku senang menyenangkan diri sendiri? Ataukah saudara ingin menyenangkan Tuhan? Ya. Ketika saudara memuji Tuhan di tempat ini, apakah pujian saudara menyenangkan hati Tuhan? Coba tanya dalam diri saudara sendiri. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, apakah saudara mau taat Tuhan, benar Tuhan? Saudara mau benar-benar mendengar, atau cuma kita mententang tapi nggak ngerti apa-apa, saudara? Apalagi disambi yang lainnya. Dengar firman Tuhan, sambi main HP, WA-an, pikirannya keluar gereja. Apa gunane saudara ke gereja? Percuma. Kalau saudara masih lakukan ini percuma saudara ke gereja. Gak ada artinya sama sekali. Tidak dengan segenap hati. Ibadahnya sia-sia, saudara. Ketika ibadah saudara gak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya sia-sia. Ya. Ketika saudara melakukannya dengan tidak segenap hati saudara, maka yang saudara lakukan sia-sia semua. Ya, cuma kelihatannya aktif di hadapan manusia. Ya, sekali lagi cuma kelihatannya aktif di hadapan manusia, tetapi gak berkenan kepada Tuhan. Percuma, saudara. Ya. Yang ketiga, mencari keuntungan. Saudara ngerti ibadah? Saudara ke gereja, banyak orang Kristen ke gereja itu golek untung, saudara. Loh, kok bisa? Iya. Banyak orang Kristen itu cari untung. Aku mau ke gereja aktif biar hidupku diberkati. Ya, berapa banyak orang yang seperti ini pikirannya. Saya mau melayani Tuhan biar hidup saya diberkati. Ku golek untungnya dewe. Masih kembali ke aku. Ya. Ya. Saya mau aktif, setia supaya diberkati oleh Tuhan. Ini yang banyak orang Kristen kerjakan. Ini pikiran yang salah.
Selanjutnya yang ketiga, poin selanjutnya. Ya. Selanjutnya lewat habis. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ibadah yang sungguh-sungguh. Ibadah yang sejati. Ketika kita melakukannya, kita lakukan dengan segenap hati. Saya mau melayani Tuhan. Karena apa? Saya mau meninggikan Tuhan. Saya mau memuji Tuhan. Karena apa? Saya mau meninggikan Tuhan. Saya mau beribadah. Bukan cuma di gereja, tapi di luar gereja. Mengapa banyak orang setelah keluar dari gereja hidupnya sama, saudara? Dia enggak mengalami sesuatu dengan Tuhan karena ibadahnya enggak benar. Karena ketika memuji Tuhan dengan sak-sae. Dengar firman Tuhan, pikirannya tekan dindi, enggak sungguh-sungguh. Saudara, bagaimana ibadah kita? Sudahkah ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan? Segala aktivitas kita di rumah pun, hati kita, pikiran kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apakah itu semua untuk meninggikan Tuhan? Atau untuk menyenangkan saya sendiri? Saya rindu pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kita melakukan ibadah yang benar. Ya, kita lakukan ibadah yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita kembali lagi dalam Roma 12 ayat 1 tadi. Roma 12 ayat 1. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Ya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita semua bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Kau ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami masih mengecewakan hati-Mu, kalau ibadah kami tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, kami mau Tuhan mengubah kehidupan kami, supaya apa yang kami kerjakan, supaya ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tuh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau firman-Mu telah mengajar kembali kepada kami, bagaimana kami seharusnya beribadah. Terima kasih Bapa. Kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman-Nya.
biarlah kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih buat hambanya yang menyampaikan firman-Nya untuk hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan untuk yang pertama Ibu Toyo dan yang kedua Ibu Yuli. Sendiri yang akan kembalikan menurut takaran Tuhan masing-masing kita. Haleluya. Kita akan melihat pengumuman untuk seminggu ke depan. Rabu setengah 7 Komsel 1 di Gereja Pujian Nina. Kamis jam 6 Komsel 2 di rumah Bapak Kasidi Pujian Ibu Mitro. Sabtu jam setengah 6 latihan musik. Minggu jam 8 ibadah raya. Leader Christian, singer Nina dan Kevin. Untuk pemain musik drum Stevie, bass Bapak Pariono, keyboard Brian, gitar Rian. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kalau Engkau telah memberkati kami. Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Engkau telah memberkati kami semua. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Berapapun yang mereka persembahkan Tuhan, mari Tuhan Kau kembalikan berlipat kali ganda, supaya nyata kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, apa saja yang dikerjakannya Engkau memberkati. Usaha pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan, anak cucunya di mana saja Engkau memberkati. Tuhan, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu, supaya kami dapat menjadi berkat di mana kami berada, dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini, sehingga nama-Mu sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan, di mana saja mereka berada, mari Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberkati mereka, supaya dalam minggu-minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan penyertaan, perlindungan-Mu, pimpinan-Mu menyertai setiap mereka Tuhan, sehingga mereka dapat sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai hidup saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan amin.